Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintakan Allah. Alhamdulillah pada hari Selasa ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran bahasa Arab. Kemarin kita sudah berhenti di kata ganti orang. Setelah kita mengetahui kemarin fi'il, kita belajar tentang subjek yaitu fa'il, predikat fi'il, objek itu maf'ul, lalu ada keterangan ism zaman, ism makan. Kita sudah masuk ke kata ganti orang, yaitu untuk domir. Domir itu artinya kata ganti orang. Kita sebenarnya banyak ya kata ganti orang itu lebih dari 6, tapi untuk mempersingkat Ustadz hanya cantumkan 6 di sini. Huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, kamu, anta, kamu laki-laki, kamu perempuan, anti, saya atau aku, ana, kita atau kami, nahnu. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke pembagian fi'il. Jadi kita sudah selesai untuk membahas tentang subjek atau fa'il, ya. Kita masuk ke bagian fi'il, fi'lun, yaitu kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Arab itu ada yang kita insya Allah akan pelajari di kelas 6, ada 3, yaitu ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari', ada fi'lun amr. Jadi ini tiga-tiganya ini akan kita pelajari pada bab-bab yang akan datang, ya. Ada fi'il madhi, insya Allah kita akan pelajari di semester 1 ini. Nanti ada ketemu dengan fi'il mudhari' dengan fi'il amr. Apa itu fi'lun madhi? Yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau sudah pernah terjadi. Jadi kata kerja yang menunjukkan waktu lampau dan atau pernah terjadi. Jadi di dalam bahasa Arab, inilah uniknya bahasa Arab. Ketika kita bandingkan dengan bahasa Indonesia kata kerjanya hanya kata itu sendiri, tapi tidak menunjukkan waktu. Contoh ya, kata kerja makan, saya makan. Nah, ketika disebutkan saya makan di dalam bahasa Indonesia, kita nggak tahu dia makannya kemarin, sekarang, atau yang akan datang, ya kan? Seperti itu, ya. Kalau rata-rata sih kalau kita taunya saya makan berarti seolah-olah dia lagi makan sekarang kan. Nah, di dalam bahasa Arab itu pembagiannya lebih detail, lebih spesifik, lebih inti, yaitu ada fi'il madhi, yaitu kata kerja yang berguna atau berfungsi atau menunjukkan waktu lampau atau sudah pernah kita lakukan. Contoh, saya akala. Akala itu artinya dia laki-laki sudah makan. Ya. Huwa akala ar-ruzza. Contoh, dia telah memakan nasi. Nah, karena kita sebagai mungkin seperti Ustadz ya sudah mengerti ketika ada fi'il madhi, ketika dicantumkan di dalam contoh atau di dalam kalimat, maka itu menunjukkan dia telah melakukan. Contoh lain, huwa darosa al-lughatul arabiyyah. Dia telah mempelajari bahasa Arab. Huwa dhahaba ilal fasli. Dia telah pergi ke sekolah. Jadi perginya itu sudah dilakukan. Tadi belajar bahasa Arabnya sudah dilakukan. Nah, itu menunjukkan dengan fi'il madhi. Jadi semua kata kerja yang menunjukkan atau berfungsi menunjukkan waktu lampau atau sudah pernah terjadi, sudah pernah dilakukan, maka itu dinamakan fi'il madhi. Yang kedua, ada fi'il atau fi'lun mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang. Sekarang nih kalian lagi lakukan atau masa yang akan datang. Jadi masa yang akan datang atau masa depan itu kita menggunakannya fi'il mudhari'. Ya.
ciri-ciri fi'il mudhari itu bisa lebih dari 3 huruf. Ya, sebenarnya banyak ya pembagiannya. Tapi insya Allah kalau kalian masuk ke pesantren nanti akan kalian lebih memasuki lagi, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya, yang Ustadz ingin sering digunakan adalah fi'il mudhari yang 4 ya, rubai yang 4 huruf, yaitu contoh kalau fi'il madhinya itu kan tadi akala. Akala itu telah makan. Kalau fi'il mudhari'nya kalau sedang makan maka ya'kulu. Jadi Muhammadun ya'kulul khubza. Muhammad sedang makan khubza. Khubza itu roti. Seperti itu. Oke? Contoh lain. Ahmadu yadhhabu ilal fasli. Ahmad sedang pergi ke kelas. Yadhhabu itu berarti sedang atau akan, kedepannya akan. Ya, jadi kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau masa yang akan datang atau yang akan dia kerjakan maka dia menggunakan fi'il mudhari. Nanti insya Allah kita bahas contoh-contohnya ya. Lalu untuk fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan untuk memberikan perintah. Jadi ada kata kerja yang kita gunakan untuk memberikan perintah. Contoh, tutuplah pintu, makanlah roti, minumlah air. Nah itu namanya kata kerja perintah. Kalau di dalam bahasa Arab contoh, pergilah misalkan, idhab. Contoh lain, belajarlah, udrus. Lalu duduklah, ijlis, seperti itu ya. Jadi kita akan bahas tentang 3 ini insyaallah ta'ala. Semoga nanti sempat ya waktunya, karena kita waktunya sangat terbatas untuk karena kita pembelajaran lewat daring. Jadi semoga aja kita bisa membahasnya semuanya. Nah, ini kita masuk ke materi ini, perubahan fi'il madhi. Ustadz sudah pernah sampaikan, uniknya bahasa Arab itu ketika kata ganti domirnya itu kata ganti orangnya itu berubah, maka bentuk fiilnya, bentuk kata kerjanya akan berubah. Contoh, satu lagi sebelum masuk ke contoh. Ketika kata ganti orangnya itu berubah, kata ganti kemarin kita sudah belajar ada 6 ya. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Ketika dari sini dia berubah menjadi ini, maka dia juga akan merubah kata kerjanya, fi'il madhinya. Oke? Yaitu kita masuk ke yang pertama, huwa. Huwa, domirnya, domir itu artinya kata kerja. Kalian artikan sendiri, kata kerja, domirun, kata kerja, maaf, kata ganti orang. Kata ganti orang, domirun, kata ganti orang, fi'il madhi. Jadi ada 2, Ustadz masukkan contoh 2 ya. Yaitu fa'ala, akala, artinya fa'ala itu melakukan. Fa'ala artinya kata kerjanya artinya melakukan, akala artinya makan. Jadi huwa itu fa'ala. Jadi kalau kalian paling beda sendiri adalah huwa. Huwa itu dia tidak, contoh dia hanya 3 huruf. Ya, fa'ala, ini kan 3 huruf. Fa'ala. Dia berbeda sendiri dengan hiya, anta, anti, ana, nahnu. Karena semuanya akan berubah menjadi ada tambahannya nanti. Oke, fa'ala. Kita akan bahas yang ini dulu ya, yang ini. Nah, untuk ketika berubah menjadi hiya, dia perempuan, huwa itu kan dia laki-laki. Ketika berubah menjadi hiya, dia perempuan, maka berubah, kalian tambahkan di belakang fa'ala ini. Jadi kalian pegangnya fa'ala ini. Fa'ala jangan kalian rubah-rubah. Ya, jadi ini intinya itu ada di sini. Ketika kalian merubah menjadi hiya, dia perempuan melakukan. Jadi apa Ustadz bahasa Arabnya? Kalian tambahkan di belakang fa'ala ini tak sukun. Jadi merubah menjadi fa'alat. Fa'alat, dia berubah menjadi fa'alat. Lalu anta itu ketika tadi huwa itu berubah menjadi anta, kalian perlu merubah ya. Kalau hiya tadi menambahkan apa? Tak sukun. Nah, untuk anta ini kalian
rubah yang tadinya lamnya apa tadi? Berharokat fathah. Kalian rubah menjadi sukun. Jadinya fa'al. Fa'ala menjadi fa'al. Lalu kalian tambahkan di belakang lam sukun ini ta. Ta berharokat fathah. Jadinya fa'alta. Fa'alta. Kalau kalian pernah pelajari, ini hanya mengulang ya. Fa'alta. Lalu ketika huwa dirubah lagi menjadi anti. Berubah jadi anti, ini anti. Maka seperti perubahan anta, tapi taknya itu berharokat kasroh. Merubah lamnya menjadi sukun, fa'al, lalu ditambahkan tak berharokat kasroh, ti, fa'alti. Jadi anta, fa'alta, anti, fa'alti. Gampang ya, gampang ya. Kita ulang. Untuk hiya, kalian tambahkan fa'ala ini di belakangnya dengan tak sukun. Jadi semua kata kerja nanti akan berubah menjadi di belakangnya tak sukun. Untuk hiya, untuk dia perempuan. Untuk anta, kamu laki-laki, maka kalian rubah ini, fa'ala ini, kuncinya kan ada di huwa. Ya. Kalian rubah huruf belakangnya ini menjadi sukun. Fa'al. Ya kan? Fa'ala jadi fa'al. Ya. Lalu kalian tambahkan tak berharokat fathah. Jadinya fa'alta. Fa'alta. Lalu anti sama seperti anta tapi di belakangnya berharokat kasroh. Taknya fa'alti. Fa'alti. Untuk ana, ya, ketika berubah menjadi ana sama dengan anta dan anti, tapi dirubah menjadi dhammah. Fa'altu. Jadi ada anta fa'alta, anti fa'alti, ana fa'altu, ya, menjadi dhammah. Jadi jangan terbalik. Nanti akan Ustaz tutupin di sini. Contoh ya, Ustaz akan tutup di sini. Kalau fa'alta kira-kira domirnya apa? Kata gantinya apa? Anta, seperti ini. Jadi nanti akan ada hubungan ke sini, ya. Kalau fa'alti, anti. Kalau fa'altu, ana. Jadi ini yang agak mirip-mirip. Fa'alta, fa'alti, fa'altu. Jadi anta itu fa'alta, anti itu fa'alti, ana itu fa'altu. Jadi ada hanya berubah di belakangnya. Yang berharokat fathah itu anta, yang berharokat kasroh itu anti, yang berharokat dhammah itu ana. Yang terakhir nahnu. Nahnu adalah bukan pakai tak lagi, tapi menggunakan na lalu ditambahkan alif. Jadi fa'alna, na-nya panjang. Ingat, na-nya panjang karena tahun kemarin banyak yang menulis na-nya pendek. Fa'alna, salah. Karena itu akan berbeda lagi. Bentuknya akan berbeda lagi. Jadi nahnu, untuk nahnu adalah kita tambahkan na panjang. Na mat, na-nya ditambahkan alif di belakangnya. Jadi fa'alna. Ustaz contoh lain dong, boleh. Ini contoh lain. Ustaz akan membuat dengan akala, akala. Contoh akala. Lalu kalau hiya apa? Tadi ditambahkan apa? Tak sukun, jadinya akalat. Sama nggak? Fa'alat, akalat, ya kan? Ditambahkan tak sukun belakangnya. Lalu anta Ustaz. Nah, huruf terakhirnya disukunkan, jadinya akal. Tadi akala kan? Nah, huruf terakhirnya disukunkan, akal. Akal ditambahkan tak berharokat fathah, jadinya akal tak. Akal tak. Untuk anti sama seperti anta tadi, disukunkan huruf terakhirnya, ditambahkan tak berharokat kasroh, akalti. Tadi fa'alti, sekarang akalti, ya kan? Nanti insya Allah akan Ustadz membuat seperti mungkin dulu pernah Ustadz ajarkan ya di kelas 4, mungkin 4B pernah ingat dulu, kelas 4B dulu ya. Ustadz pernah bikin kayak gini. Jadi nanti kita akan belajar seperti ini lagi. Lalu untuk ana ini ada akaltu. Jadi fa'altu, akaltu, yang terakhir nahnu adalah akalna. Akalna panjang ya, na-nya ada fathah. Akalna. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah pekan depan kita akan latihan. Jadi latihannya adalah merubah kata kerja ini menjadi yang ini. Jadi nanti Ustadz akan taruh ini di sini doang. Kalian merubah dari ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Oke? Jadi kalian ini
Cukup sampai di sini pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.